Shalom teman-teman semuanya. Shalom, kembali lagi bersama kita di Ibadah online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim. Sekarang kita mau angkat pujian Ku Cinta Yesus ya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, amin Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta, amin Tuhan. Inilah ungkapkan isi hati kami Tuhan. Cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Sekali lagi kita katakan, karena Yesus, Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, kita mau berdoa. Doa pembukaan dipimpin oleh teman kita Nathan. Mari teman-teman kita berdoa untuk sekolah minggu online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Berkati guru-guru kami semua yang ada di sekolah minggu ini. Berkati Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, tentunya hari ini kita tetap semangat memuji Tuhan. Karena dari hari Senin sampai hari Minggu kita selalu memuji Tuhan, amin. Tentunya semangat ya. Kita mau mengangkat satu pujian. Senin, Selasa, Dia Yesus yang menjadi Raja di atas segala raja. Tepuk tangannya dulu, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tepuk tangannya dulu ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Teman-teman, kita percaya kan bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Amin. Jadi sekarang kita menyanyikan lagu Allah Sanggup. Mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, amin. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, semangat. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, semuanya. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup. Amin. Segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Dosanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya, sekali lagi ya, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Nah adik-adik, tentunya karena Allah sudah memberikan segalanya untuk kita, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini kami Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih setia lagi Tuhan. Amin Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Melalui kebenaran akan firman-Mu, biarlah hati kami Tuhan, biarlah iman kami, biarlah kesetiaan kami semakin dibangkitkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah di rumah, kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Terlebih firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah tertanam di dalam hati kami. Berkati Tuhan kami semua, teman-teman kami semua, bahkan setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semua. Hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Tante Linda mau cerita tentang mahkota abadi. Sebelumnya Tante Linda mau bacain ayat firman Tuhan dulu di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sama 25. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa,
sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, di sini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau memiliki mahkota abadi. Apa sih mahkota abadi itu? Mahkota abadi itu kita memperolehnya ketika kita melakukan firman Tuhan. Apa sih melakukan firman Tuhan itu? Apa sih contohnya? Melakukan firman Tuhan itu contohnya rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu. Di sekolah minggu dengerin firman Tuhan, memuji Tuhan. Jangan cuma tidur aja, ya, tetapi mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Apa sih melakukan firman Tuhan? Mungkin adik-adik sudah tahu kalau melakukan firman Tuhan itu yaitu taat sama perintah Tuhan. Perintah Tuhan tuh yang senantiasa ada di firman Tuhan tuh, misalnya adik-adik taat kepada mama papa kan, mematuhi apa yang diberikan oleh mama papa, diberitahu oleh mama papa. Misalnya kamu harus belajar, kamu kalau nilainya jelek nggak dikasih hadiah. Nah kan, kalau kita mau dapat hadiah, kita juga harus menaati perintah papa atau mama kita. Misalnya kita mau belajar, kalau kita dengan belajar pasti kita akan memperoleh hadiah. Nah, sama seperti kita juga mau memperoleh mahkota abadi dari Tuhan. Maka mahkota abadi mah kekal. Kalau mahkota yang Tante Linda pakai nih, mahkota kertas, itu mah gampang disobek-sobek, gampang digigit. Misalnya Tante Linda buang juga hilang. Nah ya, terus mahkota yang dipakai raja-raja zaman dulu, yang dia pakai mahkota emas, terus banyak batu-batu berliannya bagus-bagus, itu juga nggak kekal. Soalnya dia juga akan hilang. Misalnya ada pencuri atau ada penjahat yang mengambil mahkota itu, udah deh hilang, nggak tahu kemana ya. Tetapi mahkota abadi yang Tuhan kasih itu adalah mahkota yang kekal, mahkota yang tidak akan pernah ada duanya di dunia ini. Tapi dengan catatan, kalau kita mau menerima mahkota abadi itu, kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca firman, kita harus rajin mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Juga kita harus setia. Dengan cara apa kita harus setia? Kalau kita mungkin ya saat ini kita nggak sekolah, misalnya sekolahnya cuman di rumah online, dengerin pakai gadget, pakai HP pakai laptop pakai komputer ya. Kan kita tuh nggak berinteraksi dengan teman-teman kita. Kalau di rumah kan kita belajar sendiri, nggak berinteraksi dengan teman-teman kita. Nah, caranya kalau kita mau istilahnya tetap melakukan perintah Tuhan, kita juga walaupun kita nggak berinteraksi dengan teman-teman kita di sekolah, kita nggak di sekolah, kita harus di rumah aja, kita juga bisa melakukan perintah Tuhan dengan kita juga mentaati perintah mama papa kita dengan rajin belajar. Kalau perintahnya mama papa kan, ayo belajar, ya kita belajar. Jangan disuruh belajar, kita main game. Kalau di rumah, sejak ada pandemi corona ini kita nggak ke sekolah, kan kebanyakan di rumah. Adik-adik, kalau di rumah itu kesempatan kita untuk baca firman Tuhan, berdoa, juga memuji Tuhan. Memuji Tuhan walaupun mungkin suara kita nggak bagus, tapi Tuhan senang kalau adik-adik memuji Tuhan, walaupun mungkin suara kita nggak pas-pasan, nggak enak didengar, tetapi Tuhan senang kalau
Tuhan dimuliakan. Nah, itu adik-adik, makanya di saat kita akan menerima mahkota abadi itu, kita harus berlomba mencapai mahkota itu. Walaupun kita masih anak-anak, ya adik-adik, kita masih anak-anak, tapi kita harus tetap, kita juga berlomba. Kalau kata anak-anak kecil mah pasti bilang, itu mah kerja itu nanti aja kalau saya udah besar. Tidak ya adik-adik, dari sekarang, dari kita kecil, dari kita sudah mengenal firman Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, kita harus terus berlomba, kita harus terus belajar untuk mencapai garis finish. Ya, jadi dalam hidup kita, walaupun kita masih kecil, kita harus tetap setia. Walaupun kan kita udah bisa baca, ya, kecuali kalau misalnya adik-adik ada yang masih kecil belum bisa baca, mungkin nanti mama papanya yang bacain firman Tuhan, dia yang dengerin, atau guru-guru sekolah minggu di gereja atau dengan online, pasti dia akan mendengarkan. Tetapi kalau kalian semua yang sudah bisa membaca firman Tuhan, belajar untuk membaca. Walaupun mungkin satu hari, tante cuman bisanya satu hari satu ayat, nggak apa-apa. Satu hari satu ayat nggak apa-apa, asal kita ada waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Sekarang kalau kalian kan kalau main game berapa jam? Sampai berapa jam main game? Wah, itu bisa berjam-jam. Sampai kan waktu makan siang juga istilahnya lewat. Semua dilewat karena cuma pengen main game. Tuhan nggak minta kita seluruh waktu kita 24 jam buat Tuhan. Enggak. Paling Tuhan mau cuma berdoa, kita berdoa bangun pagi, kita berdoa, bersekutu sama Tuhan, membaca firman Tuhan. Dah, kita melakukan satu hari ini bersama Tuhan. Ya adik-adik, makanya walaupun kita masih kecil, kita mau belajar untuk mentaati perintah Tuhan, untuk mentaati segala perintah Tuhan yang Tuhan tulis dalam Injil, dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita mau tahu perintah Tuhan dalam hidup kita itu apa, kita harus rajin belajar, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun mungkin satu hari satu pasal, walaupun atau ada yang cuma bisanya ngantuk tante, bisanya cuma satu hari satu ayat, nggak apa-apa. Tapi kita bisa mengerti firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita, ya, adalah penopang dalam hidup kita. Kalau sekarang kita berjalan, kita nggak apa-apa, nggak bacain firman Tuhan juga nggak apa-apa. Yang penting rajin ke gereja, rajin dengerin firman Tuhan. Tapi kamu sungguh-sungguh enggak ke gerejanya, sungguh-sungguh enggak dengerin firman Tuhannya. Kalau yang Tante Linda tahu, kalian tuh kalau dengerin firman Tuhan, pasti tetap masih main gadget, ya kan? Bisa enggak HP-nya tuh disimpan? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Nah, jadi kalau kamu punya waktu nih sekarang, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa. Di saat-saat seperti ini, kita yang jadi anak-anak Tuhan tuh harus kesempatan untuk rajin-rajin membaca firman Tuhan. Ya, karena Tuhan tuh mau kita semakin hari semakin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan seperti anak-anak yang lain yang senangnya cuma main game. Sampai kalau Tante Linda gak salah, ada yang main game sampai meninggal. Itu kan ngeri juga. Jadi karena udah kecanduan banget main gamenya, sampai dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sudah memberikan hidup yang baru dalam hidup kita, yang Tuhan sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, kita harus setia, taat akan perintah Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin teman-teman atau tetangga di sebelah kiri kanan kita tuh, wah, kok hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak usah perhatikan kehidupan mereka dulu, tetapi perhatikan kehidupan kita dulu aja. Kita udah benar belum di hadapan Tuhan? Kita udah melakukan perintah Tuhan belum? Nah, kalau kita udah bisa menjadi saksi, ya, kalau kita udah benar di hadapan Tuhan, kita udah melakukan perintah Tuhan, kita udah rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin dengerin firman Tuhan, maka Tuhan akan pakai hidup kita untuk melayani Tuhan dengan cara, mungkin melayani Tuhan nggak harus di mimbar, jadi pengkhotbah, jadi singer, leader, enggak. Mungkin Tuhan pakai hidup kita jadi saksi bagi teman-teman kita di sekolah, atau teman-teman kita di rumah, atau saksi kepada orang tua kita yang belum kenal Tuhan, lewat setiap tindakan hidup kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalian yang sudah terima keselamatan, yang sudah tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan itu adalah penopang, penerang dalam hidup kita, makanya kita harus tetap setia, tetap rajin, supaya hidup kita berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan kita hidup dengan cara hidup egois kita, tetapi dengan cara hidup yang benar, agar hidup kita berarti bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita jadi saksi, kita bisa menolong teman kita untuk terima keselamatan juga. Ya, di dalam kita perjalanan untuk mencapai menerima mahkota abadi itu, kita juga harus tetap yakin dan percaya kalau Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita harus tetap optimis walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap optimis. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang ayat hafalan kita pada pagi ini ada di Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, itu ayat hafalan minggu ini, ya, supaya kita tetap memegang apa yang ada pada kita, supaya orang lain itu tidak akan mengambil mahkota kita. Ya, sekarang firman Tuhan sampai di sini, kita mau berdoa, kita mau Tuhan terus bimbing hidup kita agar semakin hari kita semakin luar biasa di pemandangan Tuhan. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah menerima firman-Mu, kami mau belajar untuk tetap setia, taat kepadamu, karena kami tahu ada mahkota kehidupan yang akan menanti kami kalau kami tetap setia di dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan, berikan kami anak-anak-Mu semakin hari semakin memiliki iman yang teguh kepadamu, semakin hari semakin memiliki hati yang terus diubahkan, agar kami semakin hari semakin lebih lagi di hadapanmu, semakin lebih rajin lagi kami boleh beribadah, rajin lagi kami boleh berdoa, dan lebih rajin lagi kami boleh membaca firman-Mu, karena dari situlah terpancar kehidupan kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa
ada dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami, memegang tangan kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh merema di dalam hati kami dan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami percaya lewat firman-Mu banyak hati yang akan diubahkan, banyak hati yang akan menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai berdoa. Yang percaya kepada Tuhan, kita akan berkata amin. Nah, untuk kuisnya minggu ini ayat hafalan itu ya, Wahyu 3 ayat 11 itu kamu bisa tulis di WA, ketik di WA, atau jangan diketik lah. Kalau diketik mah nanti kalian nyontek di Alkitab. Itu aja pakai suara ya, pakai voice suara itu ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Happy Sunday.